Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kembali kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah kita secara online. Meskipun saat ini sudah dilaksanakan juga secara offline di gedung gereja, tapi secara online tetap dilaksanakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian atau saudara-saudara kita yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline di gedung gereja, karena di gedung gereja kita beribadah dibatasi kuota kehadiran daripada jemaat. Oleh karena itu tetap dilaksanakan ibadah secara online yang pada hari ini Bapak Ibu bisa ikuti bersama-sama. Kiranya melalui ibadah online pada hari ini juga memberkati, menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap kuat di dalam Tuhan dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Amin. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita meminta Tuhan menolong dan Roh Kudus memimpin, mengurapi hingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita rindukan. Kembali semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam satu nama yang menjadi jawaban, nama yang menjadi pertolongan, nama yang menjadi kekuatan bagi kami, Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kami akan kembali melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati semua yang melayani, urapi, Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan ketika kami beribadah, segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami beribadah pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi bila hati dan pikiran kami tertuju, terarah hanya kepada Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan siap melaksanakan ibadah kami secara online. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan di dalam hati, biarlah Roh Tuhan yang kudus itu menjamah hati kami Tuhan, memulihkan hati kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, diamlah-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati
sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Ucapkan syukur itu kepada Tuhan. Ucapkan rasa syukur itu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang sanggup melepaskan, Allah yang peduli, Allah Yehova Jireh yang menyediakan, Allah Engkau memprovide setiap kebutuhan kami. Haleluya Yesus. Hadiratmu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu Masari. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, katakan ref lagu ini. Lagu ini adalah doanya Yabes, di mana ketika bangsa Israel dalam keterpurukan, seperti yang Bapak Gembala kemarin khotbahkan, Bethlehem adalah rumah roti. Tapi keadaan pada waktu itu betul-betul dalam keadaan yang sengsara. Tidak ada bahan makanan, laparan di mana-mana. Dan pada waktu itu ada satu doa Yabes yang mengatakan, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam keadaan kami saat ini, apapun kondisi kami, mungkin usaha yang sedang menuju kehancuran, mungkin sakit penyakit yang mendera kehidupan kami, mungkin kelaparan Tuhan, atau kami berkekurangan Bapa. Namun satu hal Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripada-Mu Yesus. Harapan kami datang daripada-Mu Tuhan. Ketika kami berharap kepada-Mu Bapa, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan menjawabnya dan memberkati kami melimpah-limpah, bahkan memperluas ke kiri dan ke kanan daerah kami Yesus. Mari katakan firman-Nya, katakan kepada Tuhan dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Kiranya
puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama sebagai suatu pengagungan kita akan kebaikan, akan kasih Tuhan, akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, mari persiapkan hati dan kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa. Segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak menerima pengagungan, penghormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan kami juga akan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kami percaya firman Tuhan adalah roti dan air kehidupan yang akan memuaskan rasa haus dan lapar kami akan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami menerima roti dan air kehidupan yang daripada Tuhan ini, biarlah membuat kami semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati setiap kami dan urapi setiap kami, berikan kami hikmat yang dari surga, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran Tuhan, dan kami boleh terima dalam hati kami, dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati urapi setiap umat Tuhan, segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi belajar firman Tuhan pada hari ini ditolak patahkan di dalam nama Yesus. Berkati dan urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan ambil alih perkataan pikiran hati hamba, sembunyikan hamba di belakang salib Kristus, sehingga Kristus yang tampak dan Kristus yang dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba serahkan semua ini dalam pimpinan, pertolongan, kekuatan, kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab 2 Timotius. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, sebelum kita baca, saya akan beri judul firman Tuhan pada hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu Be Strong. Artinya jadilah kuat. Mari kita akan baca firman Tuhan. Bapak Ibu simak baik-baik dan saya akan bacakan firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia.
Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di sini bahwa Rasul Paulus sedang mendorong anak rohaninya yang bernama Timotius. Rasul Paulus mendorong Timotius untuk kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan ketika ia melakukan pelayanannya. Dia harus kuat di dalam menghadapi tantangan, yaitu tantangan zaman pada saat itu, yaitu yang terjadi kemerosotan moral, kemerosotan iman maksud saya, dan yang terjadi kemurtadan pada saat itu. Begitu juga saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Injil Kristus. Kesetiaan kita kepada Injil Kristus tentunya kita juga dikatakan akan mengalami atau ikut juga menderita karena Injil Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus sudah mengalami terlebih dahulu, Yesus sudah mengalami terlebih dahulu, kemudian Rasul Paulus juga mengalami terlebih dahulu, makanya dia memberitakan ini kepada anak rohani Timotius, begitu juga kepada umat Tuhan pada saat sekarang yang termasuk saudara dan saya. Kita ikut menderita karena Injil. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-30, di situ berbicara penderitaan ketika Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus, sebagai pemberita Injil yang mengabarkan kabar keselamatan di dalam Kristus, ia mengalami begitu banyak penderitaan. Ditangkap, dilempar pakai batu, mengalami kapal karam, kandas dan sebagainya, kedinginan, kelaparan. Dia mengalami semua penderitaan itu. Makanya dia menasihatkan untuk apa? Untuk menjadi kuat. Jadilah sebagai orang-orang Kristen yang kuat, meskipun di dalam penderitaan. Kita harus kuat untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang datang dan terjadi. Oleh karena itu, sebagai mana yang firman Tuhan katakan, maka sebagai orang percaya, yaitu kita haruslah kuat ketika kita juga menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Dalam arti kita harus kuat menghadapi penderitaan-penderitaan yang datang dan terjadi pada saat ini, maupun yang akan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus kuat. Oleh karena itu, untuk maksud yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13, di situ maksud dari tujuan firman Tuhan ini adalah mendorong saudara, mendorong saya sebagai umat Tuhan agar kita kuat ketika menghadapi penderitaan. Nah, maksud ini ada 3 analogi atau 3 persamaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap orang percaya, termasuk saudara, termasuk saya, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu yang pertama, hiduplah seperti seorang prajurit. Seorang prajurit tentunya adalah seorang yang patuh kepada siapa? Kepada pemimpinnya, kepada komandannya. Dan seorang prajurit adalah seorang yang berani ketika ia harus diperintahkan di sebuah medan pertempuran untuk berperang. Dia harus berani untuk bertempur, tidak mengenal yang namanya rasa takut. Itu adalah seorang prajurit. Nah, seorang prajurit, dia mengisi hari-harinya, tentunya dia mengisi kesehariannya dengan berlatih. Berlatih untuk apa? Untuk mempertahankan dirinya, untuk mempertahankan
memperlengkapi dirinya agar ia dapat mengalahkan musuh, agar ia dapat menjatuhkan lawannya di medan pertempuran atau di medan peperangan. Makanya seorang prajurit harus terus berlatih dan melatih dirinya setiap hari. Dan seorang prajurit juga dikatakan dia harus selalu waspada dan dia harus selalu siaga supaya jangan sampai ia dikalahkan oleh musuhnya. Karena kita tahu seorang prajurit hidupnya itu sangat jauh dari yang namanya kenyamanan. Hidup seorang prajurit itu hidupnya itu jauh dari yang namanya kenyamanan, kesenangan-kesenangan dunia. Dia jauh karena seorang prajurit juga untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara, untuk mempertahankan yaitu kebangsaannya, mempertahankan bangsanya dari serangan musuh. Itulah seorang murid. Nah, begitu juga saudara, karena seorang murid jauh dari kenyamanan di dalam dirinya, di dalam hidupnya, begitu juga kita, yaitu saudara dan saya yang disebut sebagai murid-muridnya Kristus. Kita harus juga hidup patuh. Kita juga harus hidup taat. Dan kita harus juga hidup selalu waspada di dalam hidup ini. Dan kita hidup juga harus berusaha untuk menyenangkan komandan kita. Siapa komandan saudara? Siapa komandan saya? Komandan kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Makanya sebagai prajurit Tuhan, kita harus memperlengkapi sekali lagi diri kita. Saudara dan saya harus memperlengkapi diri kita setiap hari. Kita harus melatih diri kita setiap waktu, sebagaimana seorang prajurit melatih dirinya mengantisipasi serangan musuh secara tiba-tiba. Makanya harus melatih dirinya, memperlengkapi dirinya. Begitu juga saudara dan saya sebagai prajuritnya Kristus, kita harus memperlengkapi diri dan melatih diri kita dengan doa, dengan firman dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Seorang prajurit secara jasmania musuhnya tampak kelihatan melawan darah dan daging. Tetapi firman Tuhan mengatakan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara yang tidak tampak dan tidak kelihatan. Nah, makanya untuk kita dapat melawan musuh kita yang setiap saat sudah siap sedia untuk menyerang kehidupan kita, yang ingin menjatuhkan kita sebagai murid-murid Kristus, yang membuat iman kita mundur dari Tuhan, mengalami kemurtadan. Makanya kita harus memperlengkapi diri kita, mempersiapkan diri kita dengan doa, firman, dan Roh Kudus untuk mengalahkan musuh-musuh kita ini. Pertanyaannya, siapa musuh kita? Kita tahu tadi musuh kita ya, roh-roh udara, penguasa-penguasa udara, yaitu kan roh-roh jahat udara. Nah, mereka bekerja melalui apa musuh kita ini? Musuh kita itu keinginan berdosa. Mereka iblisnya bekerja melalui keinginan-keinginan berdosa yang ada di dalam diri kita, yaitu keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-26, di situ berbicara tentang perbuatan daging dan tentang perbuatan roh, keinginan daging dan keinginan roh. Nah, iblis seringkali ya sebagai musuh kita, dia menyerang kita dengan menggunakan senjata, yaitu namanya keinginan daging, yaitu sehingga membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang melukai dan mendukakan hati Tuhan kita. Perbuatan daging telah nyata, percaburan, kecemaran, apalagi iri hati, kebencian, mementingkan diri sendiri dan sebagainya dan lain sebagainya. Itu keinginan daging, yaitu keinginan berdosa. Yang kedua, musuh kita itu iblis, penguasa-penguasa udara yang tidak kelihatan, dan dia menyerang kita dengan cara apa? Menggunakan keinginan-keinginan daging, keinginan berdosa dalam diri kita, dan memberikan tawaran-tawaran sehingga kita dikalahkan, dijatuhkan oleh dia. Oleh karena itu kita harus waspada. Yang kedua adalah musuh kita tidak hanya iblis pakai dengan keinginan berdosa,
dan daging, tapi melalui kesenangan-kesenangan dunia dan berbagai macam pencobaan. Nah, kata pencobaan di dalam doa Yesus yang diajarkan dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat yang ke-13, kalimat itu mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam salinan bahasa aslinya ditulis, jangan biarkan kami dalam godaan, bukan pencobaan, tetapi godaan. Salinan bahasa aslinya. Kalau dalam Matius 6 ayat 13 kan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi dalam bahasa aslinya, janganlah membawa kami dalam godaan. Dalam godaan. Nah, ini adalah sebuah fakta yang menjelaskan bahwa setiap orang, termasuk saudara dan saya, itu dikatakan dapat dan akan digoda oleh si iblis. Kita tahu manusia pertama yang digoda oleh iblis siapa? Hawa, Adam dan Hawa. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak kuat menahan godaan itu. Nah, sementara mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, manusia pertama yang menginjakkan kaki mereka di muka bumi ini bisa jatuh ke dalam dosa, apalagi saudara dan saya. Iblis menggunakan berbagai macam cara strategi, yaitu untuk apa? Menjatuhkan saudara dan saya. Dia adalah musuh yang sangat berbahaya. Ini adalah musuh yang sangat berbahaya bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Kita harus waspada. Kita tahu bahwa akhir zaman ini iblis itu dengan begitu giat, begitu gencar, bahkan dia bekerja dengan begitu keras untuk menggoda siapa? Menggoda manusia, menggoda saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya jatuh ke dalam dosa. Dengan giat, dengan keras, tidak henti-hentinya bekerja siang dan malam, karena kita hidup di akhir zaman. Iblis bekerja keras untuk menggoda saudara, untuk menggoda saya jatuh ke dalam perbuatan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini saudara, makanya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Iblis adalah musuh yang sangat berbahaya. Jangan pernah saudara remehkan. Makanya doa, firman, dan kekuatan Roh Kudus harus menjadi bagian di dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengalahkan yang namanya iblis, musuh kita. Sebagai seorang prajurit harus siap siaga, siap sedia setiap waktu. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada setiap orang percaya ini, termasuk saudara dan saya, itu 3 analogi persamaan. Yang kedua, tidak hanya yang pertama hiduplah seperti seorang prajurit, tetapi yang kedua, hiduplah seperti seorang olahragawan. Tadi seperti seorang prajurit, sekarang seperti seorang olahragawan. Nah, maksud Rasul Paulus, seorang atlet atau seorang olahragawan yang ingin menang dalam sebuah pertandingan, tentunya harus berlatih terlebih dahulu dengan rajin dalam bidang olahraga apapun. Kemudian baru dia masuk dalam sebuah pertandingan dalam bidang olahraga apapun, dan dia harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh seni atau olahraga yang sudah ditentukan, yang diikutinya dalam sebuah perlombaan olahraga tersebut. Nah, Rasul Paulus, dia maksud seorang atlet yang ingin menang dalam sebuah pertandingan harus berlatih dengan rajin dalam bidang olahraga apapun yang ditekuninya. Dan seorang atlet dikatakan harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi serta dapat menguasai dirinya. Dan kita melihat hadiah seorang atlet atau seorang olahragawan atas kedisiplinannya, atas penguasaan dirinya. Ketika ia mengikuti sebuah pertandingan dan memperoleh kemenangan, maka dia akan mendapatkan pujian dari para penonton, para penggemarnya, mendapatkan mahkota, karangan bunga, dan lain sebagainya. Karangan bunga, sekarang karangan bunga biasa nggak berlaku, tapi karangan bunga dalam bentuk bunga bank, uang. Saudara, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah itu yang heboh, apa tahun lalu, tahun 2019 itu, yang pertandingan petinju
internasional, petinju dunia, kalau nggak salah Mike Floyd kalau nggak salah, dengan petarung UFC, MMA dunia yang bernama McGregor. Nah saat ini kan olahraga yang berbeda mereka. Sementara Mike Floyd ini kan adalah petinju yang hanya menggunakan tangan, keterampilan tangan. Sementara McGregor ini tidak hanya tangan, tapi kaki juga main. Jadi seni bela dirinya, seni olahraganya berbeda. Tapi waktu mereka dipersatukan untuk dilakukan pertandingan antara MMA dan tinju biasa boxing, yang MMA ini biasanya bertanding menggunakan dengan berbagai macam cara, menggunakan seluruh kekuatan dalam tubuhnya, termasuk alat-alat di dalam tubuh itu, termasuk kaki, tangan, kepala pun boleh, bahkan piting pun boleh. Dia harus diperhadapkan dengan hanya bertinju menggunakan tangan saja. Nah pada saat itu Mike Floyd petinju dunia sama McGregor UFC atau MMA dunia dipersatukan di, kalau nggak salah saya itu pertandingannya diadakan di gedung MGM di Las Vegas, yaitu Amerika Serikat, Las Vegas. Nah akhirnya McGregor harus bertanding mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh persatuan tinju dunia ini, ya, pertinju dunia kelas berat ini, yaitu tidak boleh menggunakan kaki, piting, hanya menggunakan tangan untuk bertinju seperti seorang petinju biasa. Nah ini sesuatu pergumulan bagi McGregor. Tapi akhirnya McGregor bertanding meskipun dia tidak menang, Mike Floyd yang menang, tapi dia mendapatkan juga hadiah. Dia juga mendapatkan pujian. Dia juga dikagumi oleh banyak orang. Pengikutnya banyak, idolanya banyak. Nah mereka sebagai seorang petarung, sebagai seorang atlet, sebagai seorang olahragawan, ketika mereka bertanding, mereka memperoleh hadiah. Saudara bisa bayangkan berapa hadiah bunga uang yang didapatkan oleh Mike Floyd, kalau nggak salah itu Mike Floyd atau Floyd apa gitu namanya, lupa saya, taunya Floyd aja. Mendapatkan uang sebesar, kalau tidak salah saya, 1,2 triliun, bukan 1,2 M, 1,2 triliun menang. Meskipun nggak ada yang tumbang, salah satunya nggak ada yang tumbang, seimbang sebetulnya, cuma menang angka. Karena Mike Floyd memang di bidangnya dia seperti itu, beda dengan McGregor. McGregor yang tidak mengalami kemenangan aja, mengikuti aturan-aturan yang ada dalam dunia pertinjuan yang diadakan, dia masih mendapatkan juga bunga uang, mendapatkan upah dari pertarungannya, mendapatkan uang sebesar 900 miliar. Bayangkan saudara, 900 miliar, hampir 1 triliun. Nah jadi seorang atlet, seorang petarung yang betul-betul memiliki kedisiplinan yang tinggi dan dapat menguasai diri, ketika ia bertanding menjadi seorang pemenang, maka dia akan mendapatkan hadiah sebagai seorang pemenang dalam sebuah pertandingan, pujian dari penonton, mendapatkan karangan bunga, yaitu bunga uang dan sebagainya, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu bisa saksikan tayangan video berikut ini sebagai seorang atlet. Been through hell, bottom of the barrel, complete shame. But mark my words, you will remember my name. You will never make it. You can't do it. You are too weak. You are a failure. You are nobody. I am powerful. I am disciplined. I am a machine. The lineup for those that want to be champion is long. The lineup for those willing to put in the work required to be champion is small. Be patient. Work harder than anyone else, and success will come faster and in a much larger scale than you ever imagined. Respect is not given, it is earned. There's nothing I cannot be, do, or have. I'm on my way to the top. Success? I can feel you. I can taste you. I'm getting closer. I will catch you. Disappointment and failure? Out of my way. I've got an appointment with success. I am the captain of my fate. I am self-made. Determination, discipline, desire, they will never fade.
Don't ever let anybody tell you there is something in this world that you can't do. Don't ever believe there is something you cannot be, do, or have. Don't you ever believe you have limitations. There is no such thing as limitations. It doesn't matter how bleak your current situation is. You can turn it all around. You can. Just decide. Decide that today you will plan for your future. And when life beats you down, as you know it will, you will decide to get up. You will decide that nothing will get in your way. You are headed for the top. Make a promise to yourself. No matter how long it takes, no matter how hard it gets, no matter how steep the journey, I will reach my goal. I believe it. I believe it. Know that every minute you are sleeping, someone is working to take it all away from you. Know what you want. When you know your purpose, you will have reason to get up and deliver every single day. When you know your why and you are passionate about it, nothing can stop you. I will make it. I am strong, solid, powerful. If you believe anything is possible, guess what? Anything is possible. Mark this day in your diary, because today is the day everything changed. Today you put everyone else on notice. Today you said, I will no longer accept mediocrity. I will no longer accept a life that is less than I deserve. I will no longer accept anything less than the greatness that is within me. I am a winner, a success. I will show you I am more than somebody. I can do it. I can. I will do it. Watch me. Every day matters. Every choice matters. Every reaction to circumstance matters. You are an amazing creator, the master of it all. Focus on what you want. Abundance is yours. Today is my day. Because in order to join the 1%, you gotta be doing things the other 99% ain't willing to do. The last set, the last rep, the last mile. That's where we separate the greats. That's where the 1% rise to the top. They might think it is in your best interest for you to have a safe life, an average life. I think we both know you are far from average. Know that every minute you are sleeping, someone is working to take it all away from you. Know what you want. When you know your purpose, you will have reason to get up and deliver every single day. When you know your why and you are passionate about it, nothing can stop you. Push yourself to your limits, and soon you will find you are limitless. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan video yang sudah Bapak Ibu saksikan. Nah, ini hanyalah gambaran kedisiplinan, ya kan, penguasaan diri dari seorang atlet. Untuk apa? Untuk menjadi seorang pemenang. Semangatnya juga harus tinggi, kerja kerasnya, kegigihannya, keteguhan hatinya harus luar biasa untuk menjadi seorang pemenang, mencapai seperti apa yang dia mau, yang diinginkan, yang diimpikan, menjadi seorang champion. Nah, orang percaya, saudara dan saya juga, disebut sebagai seorang olahragawan atau seorang atlet. Seorang olahragawan secara rohani, bukan jasmani, tetapi secara rohani, yang mana kita harus dapat melatih diri kita, kita harus dapat menguasai diri kita untuk menjadi seorang pemenang. Dengan cara apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu dengan cara, yaitu kita mendisiplinkan diri kita dalam hal yaitu beribadah. Kita harus mendisiplinkan diri kita dalam hal berdoa. Kita harus mendisiplinkan diri kita dalam hal melayani Tuhan. Kita harus mendisiplinkan diri kita dalam hal membaca firman Tuhan yang kita lakukan setiap pagi, setiap hari. Baik berdoa, baik membaca firman Tuhan, baik setiap minggu, bahkan tengah-tengah minggu, doa malam atau KKA sebagai bentuk ibadah, bahkan melayani. Kita harus
kita, mendisiplin diri kita untuk melakukan apa yang saya sebutkan. Yang kedua, yang disebut seperti seorang olahragawan atau atlet secara rohani, itu saudara dan saya, yang mana kita harus dapat melatih diri kita. Tidak hanya disiplin, yaitu mendisiplinkan diri kita, tetapi yang kedua, kita juga harus taat. Berarti kita sebagai atlet rohani, sebagai olahragawan rohani, kita tidak bisa hidup sembarangan. Kita tidak bisa hidup asal. Kita tidak bisa hidup semau hatinya kita, semau dewenya kita. Nggak bisa. Kita tidak bisa hidup seenak kita sendiri. Melainkan kita harus hidup di dalam ketaatan. Ketaatan di sini ialah kita harus hidup sesuai dengan aturan-aturan, hidup sesuai dengan petunjuk, yaitu firman Tuhan. Yang sebagai rule, sebagai patokan, sebagai seorang atlet atau sebagai seorang olahragawan secara rohani. Seorang olahragawan tuh nggak bisa makan sembarangan loh. Ditata oleh pelatihnya, dipantau. Tidurnya nggak bisa sembarang, bangun tidur juga nggak bisa sembarang, semua udah ditata. Dia harus mengikuti aturan-aturan jika dia untuk keluar menjadi seorang pemenang. Begitu juga kita sebagai atlet atau sebagai olahragawan rohani, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada melalui firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai aturan, sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Makanya kita harus taati agar kita keluar sebagai seorang pemenang. Menang atas penderitaan, menang atas pencobaan, menang atas setiap kesukaran, kesulitan yang datang dan terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, upah saudara sebagai olahragawan secara rohani yang hidup dengan disiplin serta taat, maka saudara akan memperoleh hadiah atau upah yang jauh lebih besar daripada hadiah dan upah yang fana di dunia ini. Saudara di dunia ini dielu-elukan, waktu mati eluan itu akan hilang sirna. Tetapi waktu saudara sebagai olahragawan rohani, maka saudara akan melihat waktu saudara disiplin, waktu saudara hidup dalam ketaatan, mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, maka saudara akan menerima upah sebagai olahragawan yaitu olahragawan rohani, yaitu saudara akan memperoleh mahkota kehidupan yang daripada Tuhan dibandingkan apa yang ada di dunia ini. Tidak ada bandingnya saudara. Di dunia ini semuanya akan dimakan lengan dan karat, semuanya akan hilang, semuanya akan sirna, termakan waktu, termakan zaman. Tetapi waktu kita bersama dengan Tuhan itu kekal. Kita akan menerima mahkota kehidupan, kemuliaan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Saudara mau disiplin, taat. Yang ketiga, analogi atau persamaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap orang percaya termasuk saudara dan saya. Tidak hanya kita harus hiduplah seperti seorang prajurit, hiduplah seperti seorang olahragawan atau atlet, tetapi yang ketiga, hiduplah seperti seorang petani. Seorang petani yang mau berhasil, tidak ada cara lain selain dia harus bekerja keras dan tekun melakukan pekerjaannya sebagai seorang petani. Kalau dia malas, maka semua yang ditanam oleh petani ini akan habis, dimakan hama, dimakan binatang, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, jika petani ini rajin, petani ini adalah orang yang paling pertama yang akan menikmati hasil dari pertaniannya. Saudara kalau lihat di sawah-sawah, orang nanam padi, tidak hanya sudah ditanam padinya, tetapi mereka harus mengairinya. Setelah mengairinya, mereka harus menunggu sampai padi ini tumbuh. Mereka harus mencabut rumput-rumput atau apapun yang ada. Mereka harus bersihkan, mereka terus perhatikan aliran airnya sawah. Kemudian, saya bukan ahli bidang, tapi saya hanya melihat. Kemudian ketika bulir-bulir padi itu sudah mulai ada, sudah mulai timbul dan sudah mulai ada isinya,
agar tidak dimakan hama, agar tidak dimakan burung. Mereka harus menjaga setiap hari, setiap pagi mereka sudah ada. Sering dekat rumah saya kan ada sawah. Seringkali yang saya dengar kalau setiap pagi sama setiap sore adalah orang berteriak, woi, woi. Saya pikir teriak itu apa? Untuk mengusir burung. Kadang orang pakai kentongan kaleng, kadang ada orang bikin orang-orangan di sawah. Itu juga kadang nggak mempan. Kadang orang memasang tali dari ujung ke ujung, kemudian dikasih plastik digoyang. Untuk apa? Mengusir. Yaitu burung-burung yang memakan bulir-bulir dari padi itu. Mereka harus bekerja keras. Hasil dari kerja keras mereka, yaitu mereka lah yang paling pertama menikmati hasil tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita sebagai orang Kristen ini digambarkan juga sebagai seorang petani, yang berarti sebagai seorang petani kita tidak boleh menjadi seorang petani yang pemalas. Artinya kita tidak boleh menjadi seorang Kristen yang pemalas. Karena jikalau kita menjadi seorang petani atau orang Kristen yang malas, maka dikatakan kemiskinan akan datang di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara, hidup saya. Makanya firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 11, Bapak Ibu bisa buka di situ, katakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dan Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 juga mengatakan, firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seorang pemalas, saya mau katakan adalah seorang yang suka menunda-nunda pekerjaannya. Dan seorang pemalas adalah seorang yang tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas, sampai akhir. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, bahwa kemalasan dalam hal secara rohani, bukan jasmani. Karena malas secara rohani lebih menggoda daripada kemalasan secara jasmani. Lebih menggoda. Dan itu dapat mengakibatkan hal yang sangat membahayakan kalau terjadi kemalasan rohani. Nah, kemalasan rohani yaitu malas di dalam hal beribadah. Banyak orang Kristen tuh yang malas, saudara, sebetulnya untuk beribadah. Kalau datang beribadah pun asal dia beribadah, ngantuk lah, main HP lah, ngobrol lah. Itu termasuk malas yang namanya beribadah. Salah satunya malas untuk konsentrasi, fokus mendengarkan firman Tuhan, malas untuk memuji, menyembah Tuhan. Ini adalah orang Kristen yang malas. Dia tidak akan menikmati upah, tidak akan menikmati hasil yang memuaskan daripada Tuhan. Malas berdoa, malas membaca firman Tuhan. Bahkan di dalam gereja pun malas untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Kalau dia mengambil bagian dalam pelayanan, tidak menyelesaikan sampai tuntas. Bahkan orang ikut ibadah itu malas juga. Terkadang setelah firman Tuhan belum selesai ibadah, udah pulang dulu. Bahkan mungkin sebelum firman Tuhan, dia udah pulang dulu. Malas. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Malas itu berbahaya. Karena Tuhan Yesus menasihatkan, ya, menasihatkan kepada setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya, kita semua, untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh dapat meneguhkan panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh untuk meneguhkan panggilan dan pilihan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Dengan apa? Kita mengikut dengan sungguh-sungguh, mengikut dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Sehingga waktu kita mengikut dengan sepenuh hati, dengan rajin, dengan giat beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, melayani Tuhan, maka kita juga akan menerima hasil, dan kita akan menikmati hasil dari kerja keras kita sebagai pengikut Kristus. Tidak hanya mengalami penderitaan, tapi pun kita akan mengalami sukacita, mengalami sukacita, berkat dan pertolongan Tuhan juga. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga karakter ini haruslah kita teladani agar kita kuat dan kita dapat bertahan dalam iman kita di tengah-tengah kemurtadan, di tengah-tengah kerusakan moral yang terjadi pada saat zaman sekarang ini. Untuk kita
kuat juga di dalam penderitaan, kesukaran, kesulitan yang kita alami sehingga kita keluar sebagai seorang pemenang. Oleh karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, jadilah seperti seorang prajurit, jadilah seperti seorang olahragawan, jadilah seorang petani di dalam Tuhan, supaya hidup Bapak Ibu sekalian tidak menjadi sia-sia di dalam mengiring, di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan memanggil kita dan kita menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kembali buat pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mengakui bahwa selama ini mungkin kami tidak mengerti, tidak memahami sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, bahkan sebagai seorang petani secara rohani. Namun mulai gambaran-gambaran ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kami boleh diberikan suatu pengertian yang baru, kami boleh diberikan suatu pemahaman yang baru, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat seperti seorang prajurit, yang kuat dan penuh disiplin seperti seorang olahragawan, yang kuat, penuh disiplin, dan yang bekerja keras seperti seorang petani, sehingga kami boleh menikmati hasil yang terbaik daripada Tuhan. Oleh karena itu, kuatkan kami, iman kami, percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga ketika ujian datang menerjang hidup kami, mulai kesukaran, kesulitan, penderitaan, kami tetap kuat, iman kami tetap diteguhkan di dalam kami mengikut Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong umat Tuhan, tolong hamba, tolong kami semua. Kami bersyukur Tuhan, hamba berhenti berbicara firman Tuhan ini, terus akan berbicara kepada umat Tuhan, dan Roh Kudus akan memateraikan firman Tuhan dalam hati, dalam hidup umat Tuhan, siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pertolongan bagi kami, dan kami mau menjadi kuat lagi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, amin. Mari kita bersorak bernyanyi bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Bertepuk tangan bagi Tuhan.
Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini, dan kita akan mengakhiri di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Namun satu pengumuman terlebih dahulu, bukan satu bahkan lebih, saya akan menambahkan beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Natal kita tahun 2020 ini dalam masa pandemi akan kita laksanakan bersama-sama di Hotel Puri Sarong di Jalan Gatot Subroto Barat, berdekatan dengan perempatan lampu merah Kebui Utara dan Selatan. Ada Kentucky dan McD. Kira-kira dari Kentucky 50 sampai 100 meter itu adalah Hotel Puri Sarong. Nah, kita akan melaksanakan Natal kita pada tanggal 20 Desember. Waktunya nanti akan diumumkan jam berapa, pukul berapa. Jadi saya hanya memberitahu kepada Bapak Ibu, Natal di Asia Manase dilaksanakan tanggal 20 Desember. Bapak Ibu bisa hadir, tidak peduli usia apapun, bisa hadir dalam perayaan Natal. Namun tetap perhatikan yang namanya protokol kesehatan. Nah, kecuali anak-anak ya, anak-anak di bawah umur 13 tahun kita tidak izinkan untuk ikut. Orang tua di atas 60 tahun juga tidak kita izinkan ikut. Tapi kalau memang mau tetap hadir, mungkin kita akan bikin ke tempat yang agak khusus, tidak dalam keramaian kita. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kita akan berdoa buat persiapan Natal kita yang tinggal beberapa minggu ke depan lagi, untuk semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik dana yang dibutuhkan, keuangannya, kita doakan biar semuanya tercukupi dan terpenuhi. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri bersama-sama dalam doa, dan saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Pada hari ini kami berdoa, kembali bersyukur buat ibadah yang kami laksanakan secara online pada hari ini, yang mana Tuhan sudah tolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun, dan semua kembali hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan sebelum akhir ibadah kami ini, kami berdoa terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami, bahkan jajaran, bahkan kepala-kepala daerah yang ada pelosok-pelosok di seluruh negeri tanah air ini, dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan taruhkan kepada setiap mereka sebagai pemimpin atas bangsa ini, yaitu roh yang takut akan Tuhan, roh yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi benar-benar roh yang mau bekerja bagi bangsa dan negara ini, memajukan bangsa dan negara ini, bahkan masyarakat yang ada di bangsa dan negara ini. Kami berdoa perlindungan Tuhan nyata atas setiap pemimpin-pemimpin kami, secara khusus Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa perlindungan Tuhan nyata segala niat jahat buruk manusia yang ingin menjatuhkan mereka, kuasa kegelapan ingin berbuat sesuatu yang tidak berkenan atas mereka, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah tiang awan, tiang api Tuhan melingkupi mereka, dan hikmat Tuhan mengalir turun atas mereka, sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa, berkati Tuhan. Kami berdoa buat pulau di mana kami berada, buat kota di mana tempat kami tinggal. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun. Karena kesejahteraan kota di mana tempat kami tinggal itu adalah kesejahteraan kami juga. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus segala niat buruk jahat manusia yang ingin memecah belah kota di mana kami berada, bahkan bangsa ini, Tuhan gagalkan. Tuhan jamah mereka sehingga mereka bertekun di bawah kaki Yesus yang berkuasa. Berdoa di dalam nama Yesus. Secara pribadi Tuhan bertemu dengan mereka, sehingga mereka betul-betul mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Hamba berdoa pada hari ini buat umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi, baik melalui hubungan satu dengan yang lain, keluarga secara khusus. Tuhan, hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun,
kesembuhan yang daripada Tuhan menjadi bagian, dan kelimpahan atau berkat yang daripada Tuhan dinyatakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dan ketika jemaat Tuhan saat ini sedang mengalami pergumulan berat, penderitaan apapun dalam bentuknya, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan, dan tetap meneguhkan untuk tetap percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang menjadi jaminan. Di dalam nama Yesus berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat perayaan Natal kami yang sudah dekat. Tuhan tolong dalam perayaan Natal ini biarlah boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan tolong cukupkan, dan kami sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang tergabung di gereja Manasya yang Tuhan tempatkan bagi kami, berikan kami hati untuk kami terbeban mengambil bagian untuk memberikan persembahan kasih kami bagi perayaan Natal, yang mana kami membutuhkan dana sebesar 7.500.000 rupiah. Tuhan tolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami, sehingga dengan Tuhan memberkati kami dapat menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan dalam perayaan Natal yang akan datang. Berkati dalam perayaan Natal yang akan kami laksanakan dengan cuaca yang baik. Berkati dengan lingkungan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan berkati di mana lingkungan gereja Tuhan juga berada. Mari Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya. Mana lingkungan yang sudah terbuka bagi pekerjaan Tuhan, kami percaya pemimpin di lingkungan di mana tempat kami tinggal, Tuhan akan memberkati mereka. Mulai dari kelurahan sampai kepada jajarannya. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya hamba berdoa buat sepanjang 1 minggu depan buat umat Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kedamaian sejahtera, berkati dengan sukacita, kekuatan yang pada Tuhan untuk melalui 1 minggu ke depan. Jauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan manusia, bukan wabah, virus corona dalam bentuk apapun, dipatahkan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kirimkan malaikat Allah yang kudus agar membentengi. Dan bila dipertemukan kembali pada minggu yang akan datang, untuk kami boleh bersama beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, meskipun masih secara online. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan hati saudara kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai detik ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya dan berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem, Besem Hamasiah.